Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, hari ini kita boleh kumpul sama-sama untuk kembali menikmati berkat Tuhan melalui ibadah kita pada hari ini, melalui pujian kita, melalui ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bersyukur apapun keberadaan kita pada saat ini, bahwa Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Karena dari semula Dia tetapkan semuanya baik, semuanya baik. Mari kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Kita mau berdoa bersama-sama. Kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Untuk hari ini kami boleh kembali bersama-sama menikmati berkat-Mu Tuhan. Melalui pujian kami, melalui ibadah kami, melalui penyampaian firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Kau selalu baik dalam kehidupan kami. Seperti janji-Mu, bahwa dari semula telah Kau tetapkan semuanya baik, semuanya baik. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang diberkati, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, mari kita menaikkan pujian kita. Dari semula telah Kau tetapkan bahwa semuanya baik, semuanya baik. Di semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik. Baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Semua baik, semua baik.
kasih Tuhan, Kau sudah jadikan hidup kami berarti Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Mari kita mau kembali naikkan pujian kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. kita menaikkan pujian kita, ucapan syukur kita pada Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Apapun keberadaan kita saat ini, biarlah kekuatan yang dari Tuhan boleh ada dalam kehidupan kita. Amin. Karena hanya Dia yang dapat memberikan kepastian, hanya Dia yang dapat memberikan pengharapan dalam kehidupan kita. Mari serahkan hidup kita, keberadaan kita ke dalam tangan-Nya. Kita menaikkan pujian, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia dapat tinggalkan
berdoa. Terima kasih Tuhan, kami masih punya kesempatan untuk mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu yang begitu luas itu. Kami percaya Tuhan akan menegur kami, menguatkan kami, memberikan kami support, dan berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Biarlah setiap hati bisa dibukakan untuk menerima benih firman Tuhan. Biarlah setiap telinga bisa mendengar kebenaran akan firman Tuhan. Dan hidup kami bisa tetap teguh, lurus, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari Roh Kudus, berkaryalah dalam waktu pemberitaan firman-Mu ini, karena kami rindu untuk disegarkan oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bertemu dengan saya. Ya, kita akan membuka Alkitab kita dari Ibrani 6 ayat 19 sampai yang ke-20. Ibrani 6 ayat 19 sampai yang ke-20. Bapak Ibu Saudara bisa menyiapkan Alkitab masing-masing di rumah. Sambil mengikuti ibadah online ini, kita tetap perlu menyiapkan hati dan Alkitab kita. Ibrani 6 ayat 19 sampai yang ke-20 saya akan bacakan bagi kita semua. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika segala sesuatu dalam hidup kita baik-baik saja dan terjadi hal-hal yang menyenangkan, terjadi hal-hal yang membanggakan kita, hidup kita penuh berkat melimpah, kita akan mengucap syukur dengan mudah. Seringkali saya katakan, kalau kita buka dompet kita dan ada full koleksi lengkap foto-foto para pahlawan dengan berbagai warna di sana, maka kita akan berkata puji Tuhan, haleluya. Kalau kita pergi ke bank, kita ngeprint buku tabungan kita dan ada banyak digitnya di sana, maka kita mudah berkata Tuhan itu baik. Tapi waktu doa kita sepertinya tidak dikabulkan Tuhan, seolah-olah Tuhan kok cuek, seolah-olah Tuhan kok diam, seolah-olah Tuhan kok gak dengerin, seolah-olah Tuhan kok menolak doa kita, sehingga kegagalan, kehancuran, susah, sakit penyakit, malapetaka kok terus-terusan gantian di dalam hidup kita. Hari ini mobil mogok, mobil baru aja dibenerin, minggu depan kulkas nggak dingin, jebol, baru kulkas mau diservis, AC bocor, baru AC bocor, anak sakit, kok kayaknya terus-terusan. Nah, ketika hal-hal seperti itu terjadi dalam hidup kita, masih bisa nggak kita tetap mengucap syukur dan memuji Tuhan sambil berkata Tuhan itu baik? Bangsa Israel sangat bersuka cita ketika mereka dilepaskan Tuhan dari perbudakan di Mesir, tempat mereka menderita, tempat mereka harus bekerja terus-menerus, tempat mereka mungkin tidak bisa istirahat, tempat mereka disiksa, tempat mereka menderita, tempat mereka dicambuk, ditendang, dan mereka mengalami hal-hal yang gak enak sebagai budak. Mereka bersorak-sorak memuji nama Tuhan, haleluya. Mereka mengagungkan nama Yahweh dan bersyukur. Mereka melihat bagaimana Allah memperhatikan teriakan minta tolong mereka. Mereka melihat bagaimana Allah merasakan penderitaan mereka, rintihan dan kesakitan mereka. Tapi saat kemudian bangsa Israel itu dibawa keluar dari Mesir, melewati padang gurun, mereka mulai komplain sama Tuhan, mulai menyalahkan Tuhan, mulai ngomel sama Tuhan, mulai gak senang sama Tuhan. Puji-pujian, pengagungan, ucapan syukur plak dalam sekejap hilang dari mulut mereka. Mereka melihat Tuhan baik ketika segalanya berjalan baik. Mereka melihat Tuhan luar biasa ketika doa-doa mereka dikabulkan. Mereka menganggap Tuhan luar biasa ketika segalanya berjalan menyenangkan. Mata mereka tertutup saat mereka mulai bosan.
Bangsa Israel ingin makan daging, bangsa Israel tidak mendapatkan air, bangsa Israel tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mulai mereka lupakan semua kebaikan Tuhan, mulai mereka lupakan semua berkat Tuhan, mulai mereka lupakan semua pertolongan Tuhan. Seperti kata pepatah, Bapak Ibu Saudara, panas setahun hapus oleh hujan sehari. Nila setitik merusak susu sebelanga. Nah, hal seperti ini bukan cuma terjadi di kalangan bangsa Israel waktu itu, kadang-kadang terjadi juga dalam hidup kita. Kita sering diperhadapkan dengan hal-hal sulit, semuanya berantakan, pegang ini berantakan, pegang itu jadi kacau, mau proyek ini nggak berhasil, usaha itu bangkrut, rumah tangga lagi nggak harmonis, apalagi kalau berhadapan dengan perekonomian yang hancur. Di rumah nggak ada uang, nggak ada makanan, semuanya menjadi sumpah dan menekan. Tuhan seolah-olah tidak ada, Tuhan seolah-olah lagi liburan, Tuhan seolah-olah lagi isolasi, Tuhan seolah-olah nggak ada di dekat kita. Tuh tidak sedikit pun terlihat adanya harapan, apalagi pemulihan. Pengharapan itu seperti sangka, seperti jangkar atau sauk. Pengharapan itu seperti jangkar atau sauk. Jika sebuah kapal tidak ada jangkar atau sauknya, berbahaya, karena lama-lama kapal itu akan hanyut terbawa oleh gelombang, diombang-ambingkan di tengah laut. Nah, pengharapan adalah pegangan dalam hidup kita, yang bisa kita andalkan, yang bisa kita harapkan. Mari kita lihat 4 hal yang harus kita hindari supaya hidup kita punya pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Yang pertama kita lihat 1 Timotius 6 ayat yang ke-17 sampai yang ke-19. 1 Timotius 6 ayat 17 sampai yang ke-19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Yang pertama, apa yang harus kita hindari? Jangan andalkan materi. Pesan ini adalah tulisan Rasul Paulus kepada muridnya, kepada anak rohaninya Timotius, supaya Timotius itu sampaikan kepada jemaat, ingetin jemaat, jangan bersandar pada kekayaan mereka, jangan bersandar pada rumah mewah mereka, jangan bersandar pada koleksi mobil mereka di garasi mereka, jangan bersandar pada deposito di bank mereka, karena semuanya itu tidak tentu, semuanya itu semu, semuanya itu fana dan bisa lenyap dalam sekejap. Jika kita berharap kepada harta kita, maka kita pasti akan kecewa. Kita tidak perlu berharap kepada kekayaan, karena itu adalah salah satu, sekali lagi, salah satu dari berkat Tuhan. Ada banyak berkat Tuhan dalam hidup kita, dan kekayaan hanyalah salah satunya. Pengharapan kita harus kepada Allah di dalam Kristus Yesus, yang di dalam kekayaan Kristus memberikan segala sesuatu bagi kita untuk kita nikmati. Kalau kita berharap kepada Tuhan, pasti ada cara Tuhan memberkati kita. Bukan dengan pikiran kita, bukan dengan tabungan kita, bukan dengan deposito kita, bukan dengan materi kita, tapi Tuhan selalu punya cara. Kalau tidak ada cara, Dia akan buat jalan bagi kita. Tidak ada jalan, Dia buat jalan bagi kita. Tuhan yang kita sembah akan mencukupkan segala keperluan kita, bukan keinginan kita. Karena keperluan kita pasti dijamin. Dia yang menciptakan kita, Dia yang punya rencana untuk kita hidup di dalam dunia ini, Dia yang taruh kita tinggal di Indonesia ini, Dia yang izinkan kita tinggal di Jakarta dan sekitarnya ini, Dia yang izinkan kita mengalami pandemi ini. Dia pasti juga akan memenuhi kebutuhan hidup kita. Tapi keinginan kita belum tentu Dia kabulkan, karena keinginan tidak pernah habis, keinginan selalu tidak bisa terpuaskan. Suatu kali Bapak Ibu Saudara, ada sebuah panti asuhan. Panti asuhan kita tahu mereka ada yang punya donatur tetap, ada yang tidak punya donatur tetap.
Nah, ini panti asuhan yang tidak punya donatur tetap. Satu kali mereka harus mengalami kesulitan karena bahan makanan sudah habis, tidak ada lagi. Lalu kemudian ibu kepala panti asuhan ini mengajak anak-anak panti asuhannya untuk tetap duduk di meja makan dengan piring-piring kosong ditaruh di depan mereka. Apa yang mereka lakukan? Mau makan apa? Gak ada beras, gak ada lauk, gak ada apa-apa, hanya ada air putih. Tapi kemudian ibu panti asuhan ini berkata, yuk anak-anak semua, mari kita berdoa. Tuhan, Engkau melihat kami tidak punya makanan, kami tidak punya lauk, kami tidak punya bahan untuk dimasak, kami juga tidak punya uang lagi untuk membeli bahan makanan. Tapi kami punya Tuhan yang luar biasa, dan kami percaya Tuhan yang kami sembah mampu mencukupi kebutuhan kami. Kami percayakan semua hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Semua anak-anak menjawab, amin. Sambil mukanya bingung, namanya juga anak-anak. Ini apa yang didoain? Tidak lama kemudian, pintu panti asuhan tersebut diketok. Tok, 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 tok. Dan ketika dibukakan, ibu panti asuhan ini melihat ada truk yang mengangkut beras, bannya rusak, dan ada di depan panti asuhan tersebut. Dan kemudian orang yang mengetok pintu itu berkata, Ibu, di sini panti asuhan, saya lihat ada papan namanya di depan. Iya betul Pak, ada yang bisa saya bantu? Begini ya Bu, ini truk kami di depan lagi ngangkut beras, tapi salah satu rodanya rusak dan patah, sehingga kami tidak bisa memperbaiki tanpa menurunkan beras-beras tersebut. Ketika saya lapor kepada pimpinan saya bahwa lokasi kami kecelakaan ada di depan panti asuhan, lalu kemudian bos saya itu memerintahkan supaya menurunkan sebagian dari beras-beras itu diberikan kepada panti asuhan, sekalian bisa memperbaiki roda. Jadi sekarang saya akan turunkan ya Bu, karena saya perlu turunkan sebagian dari muatan ini untuk memperbaiki rodanya. Mau ditaruh di mana ini ya Bu? Saya akan perintahkan anak buah saya untuk angkut. Dengan nada gemetar, ibu panti asuhan ini menahan air matanya. Ya Tuhan, luar biasa. Silakan Pak, silakan bawa masuk Pak, silakan bawa masuk. Dan ini menjadi kesaksian yang luar biasa bagaimana doa orang benar sangat besar kuasanya. Anak-anak panti asuhan itu bisa makan, setidaknya mereka punya beras untuk dimakan. Walaupun mungkin dimakan pakai garam, tapi mereka punya nasi untuk mengenyangkan perut mereka. Nah, mereka belajar ketika mereka berharap kepada Allah. Mereka tidak mengandalkan apa yang mereka lihat, mereka tidak mengandalkan materi mereka. Tuhan bisa membuat cara yang tidak mungkin dibuat menjadi mungkin, yang tidak bisa dibuat menjadi bisa, yang tidak ada jalan, Dia buat jalan bagi kita. Jangan andalkan apa yang kau punya, tapi andalkan harapanmu di dalam Kristus. Yang kedua, apalagi yang bisa harus kita lakukan? Jangan andalkan kepandaian diri sendiri. Mari kita lihat dari kitab Amsal 3 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Saya akan bacakan bagi kita semua. Amsal 3 ayat 5 sampai yang ke-7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Yang kedua, jangan andalkan kepintaran kita sendiri. Matius 22 ayat 37 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, akal budi dan pikiran kita. Banyak orang yang tidak menjaga pikirannya, padahal dari pikiran ini bisa berbuat jahat. Contohnya saja, banyak orang yang pintar tetapi tidak menggunakan kepintarannya itu untuk berbuat baik.
koruptor, pinter nggak? Pinter. Kalau dia nggak pinter, dia nggak bisa korupsi. Dia bisa memikirkan rangkaian rencana untuk melakukan korupsi karena dia pintar. Tetapi tidak baik, tidak bagus. Tukang tipu, pinter nggak? Pinter. Dia bisa menyusun rencana, dia bisa mencari lokasi, dia bisa mencari target di mana dia harus menipu, dan dia bisa tipu sana, tipu sini nggak ketahuan. Kenapa? Karena dia pintar, tapi tidak baik. Orang hipnotis, dia punya kemampuan, punya skill. Tatap mata saya, tatap mata saya. Lalu orang itu akan terhipnotis dan mengikuti seluruh yang disuruh oleh orang tersebut. Dia punya skill, dia pintar, tapi tidak baik. Tukang bobol kartu kredit, pintar nggak? Pintar, punya kemampuan, punya kepandaian, tapi tidak baik dan tidak menjadi berkat bagi orang lain. Kelihatannya pintar, tapi tidak menjadi berkat bagi orang lain, malah merugikan orang lain. Nah, orang yang takut akan Tuhan tidak akan menggunakan kepandaiannya untuk merugikan orang lain, karena dia yakin, dia percaya kepandaian berasal dari Tuhan, harus digunakan di bawah kendalinya Tuhan untuk kepada kemuliaan Tuhan. Yang Amsal 2 ayat yang ke-6 kita baca, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Kalau kita merasa kurang hikmat, kalau kita merasa kurang pintar, kita merasa kurang cerdas, ayo berseru kepada Tuhan. Ya, Yakobus 1 ayat yang ke-5. Kita lihat Yakobus 1 ayat yang ke-5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikannya kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi minta sama Tuhan. Ada hal yang kita nggak ngerti, ada hal yang nggak bisa kita lakukan. Aduh Tuhan, saya kok bolot ya, aduh Tuhan, saya kok lemot ya, kasih hikmat Tuhan. Tuhan, saya mau tanda tangan tender, saya mau tanda tangan proyek, saya mau melakukan bisnis, saya mau membuka usaha, saya mau melakukan pelayanan. Tuhan, kasih saya hikmat supaya saya tidak salah dalam melangkah, supaya saya tidak sombong, supaya saya tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan kita harapkan kepandaian kita sendiri. Ah Tuhan, nanti aja, ini mah gampang, gue juga bisa. Ah Tuhan, nanti aja, nggak perlu, ini mah saya kan pinter. Tapi kita harapkan hikmat dari Tuhan. Kita minta Tuhan untuk memimpin setiap langkah kita. Ada sebuah buku yang dikarang oleh Derek Williams, judulnya One in a Million. Ini memuat kisah seseorang yang bernama Bob. Bob ini sudah pernah mendengar tentang Injil. Dia tahu bagaimana Yesus lahir, Yesus hidup, Yesus mati, Yesus bangkit. Dia tahu seluruh kisah itu. Nah, dia membaca buku-buku yang mengupas tentang Injil dan kehidupan Yesus. Tetapi logikanya, kepintarannya tetap menolak percaya tentang Yesus. Bagaimana mungkin Allah bisa turun menjadi manusia, lalu kemudian hidup dan mau disiksa, mau menderita, mau mati di kayu salib, lalu kemudian bisa bangkit? Mana ada seperti itu? Lah, terus kemudian naik ke surga. Logikanya menolak semuanya. Tahun 1984, Bob bertemu dengan Billy Graham. Dan Bob sangat terkesan ketika dia menanyakan banyak hal. Dan Billy Graham menjawab dengan jujur, saya tidak tahu semua jawaban, saya tidak tahu semua hal. Saat itu Roh Kudus menjamah hati Bob, dan kemudian dia berkata, kalau Billy Graham saja tidak tahu semua hal tentang kekristenan, kenapa saya seorang Bob harus paham, harus mengerti semuanya dulu, baru percaya? Dan saat itu juga Bob putuskan untuk menerima Tuhan Yesus Kristus. Ketidaktahuan adalah hal yang lumrah. Sebagai manusia kita terbatas, Bapak Ibu Saudara. Tidak mungkin kita bisa menguasai semua kemampuan. Tidak mungkin kita bisa mengerti semua hal. Tidak mungkin kita menjadi pandai dalam semua bidang. Dalam kekristenan, dalam iptek, dalam kehidupan dan sebagainya. Otak dan akses kita terhadap informasi terbatas. Makanya kita nggak perlu menutup-nutupi, nggak perlu sok-sok pinter, nggak perlu jadi orang yang suka sok-sok asbun, asal bunyi, seolah-olah kelihatannya pinter.
Lebih baik kita mengaku dengan rendah hati dan kemudian minta dijelaskan supaya kita mengerti. Kalau seorang Billy Graham berani mengakui seperti itu dan membuat Roh Kudus bisa berkarya sehingga seorang Bob bisa menerima Tuhan, bagaimana dengan hidup kita? Satu kali ada seorang profesor, namanya profesor pasti seorang yang pandai begitu ya. Nah, profesor ini menguasai beberapa bahasa, profesor ini menguasai beberapa bidang ilmu begitu ya. Nah, satu kali ketika dia ada di rumah sendirian, profesor ini melihat kebakaran dan dia mendengar tetangganya berteriak-teriak, "Kebakaran! Kebakaran!" Dia segera keluar dari rumahnya dan kemudian dia melihat bagaimana api sudah mulai mendekat dari satu rumah mulai mendekat ke arah rumah yang dia tempati. Saking bingungnya karena di rumah dia sendirian, jadi dia mulai keluar masuk. Dia keluarin TV, ditaruh di depan, dia lihat di depan nggak ada orang, aduh TV ntar dicolong, dibawa lagi ke dalam, dia keluarin lagi kasur, aduh di depan nggak ada orang, dibawa masuk, keluar masuk, stres sendirian. Dan sementara tetangganya juga nggak ada yang bisa membantu karena semua orang sibuk menyelamatkan diri dan harta bendanya di tengah kebakaran tersebut. Singkat cerita, ternyata rumahnya nggak kena kebakaran, Bapak Ibu Saudara. Api sudah berhasil dipadamkan beberapa rumah sebelum sampai di rumah profesor ini. Tapi profesor ini udah keburu stres, udah keburu terkena stroke, sehingga dia cuma bisa duduk di depan rumahnya sambil bengong. Dan ketika keluarganya pulang, profesor ini akhirnya dibawa ke rumah sakit, dirawat. Dokter menyatakan ada beberapa sarafnya yang putus, sehingga dia kehilangan kepandaiannya, dia kehilangan beberapa bahasa yang bisa dia kuasai, bahkan dia harus memulai lagi dari nol. A, B, ini C, D. Dia harus belajar lagi berbicara, dia harus mengenali huruf lagi karena saking stresnya, sehingga sarafnya beberapa putus. Jangan andalkan kepandaian diri sendiri, karena itu juga bisa hilang. Itu bukan dasar yang kuat. Yang ketiga, Matius 10 ayat yang ke-37. Matius 10 ayat yang ke-37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Yang ketiga, jangan andalkan keluarga kita. Maksud dari ayat ini adalah ketika kita mengikut Tuhan, jangan kita mendua hati. Menghormati orang tua itu harus, wajib, kudu. Bahkan tertulis berulang-ulang dalam Keluaran 20 ayat yang ke-12, dalam Ulangan 5 ayat yang ke-16, Matius 15 ayat yang ke-4 dan seterusnya. Tetapi kita juga diingatkan jangan sampai kita menghormati orang tua lebih daripada kita menghormati Tuhan. Jangan kita andalkan anggota keluarga kita untuk pengharapan kita. Seringkali kita percayakan hidup kita kepada Tuhan saja. Kalau Tuhan memberikan orang tua, Tuhan memberikan anak, Tuhan memberikan istri, Tuhan memberikan suami, Tuhan memberikan anggota keluarga di dalam hidup kita, itu sebagai pendamping, bukan sebagai harapan di dalam hidup kita. Karena satu-satunya harapan adalah di dalam Yesus Kristus. Dialah yang pemilik hidup kita. Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, Tuhan yang berkuasa atas keluarga kita. Satu kali ada seseorang bernama Nyonya Lin. Nyonya Lin punya warisan 10 miliar. Kemudian dia bagi-bagi warisannya kepada anaknya, dan anak-anaknya semua hidup sendiri-sendiri, tidak lagi memperhatikan Nyonya Lin. Karena Nyonya Lin ini sejak tidak baik dalam mengurus anak-anaknya, sehingga anak-anaknya hanya datang mengambil warisan dan kemudian menelantarkan Nyonya Lin ini hidup sendirian. Lain cerita, ada yang namanya Nyonya Liu. Nyonya Liu juga dapat warisan 10 miliar. Tapi 10 miliar ini kemudian dia depositokan, dan dia tidak ingin merepotkan anak-anaknya seperti Nyonya Lin. Dia hidup di panti jompo yang mewah, dia bisa biayai itu, dan anak cucunya bisa datang untuk mengunjungi dia. Waktu datang, udah sini, aku yang traktir semuanya ya. Akhirnya semua bersuka cita, semua bisa menikmati. Karena apa?
karena hikmat. Yang satu mengandalkan keluarga, membesarkan anak, membesarkan cucu dengan harapan bisa diurusin nantinya. Yang satu membesarkan anak, mengurus cucu karena memang menganggap mereka adalah anugerah, bukan untuk tumpuan hidup. Berapa banyak kita mendengar anggota keluarga yang melukai anggota keluarga lainnya. Ayah yang meniduri putri kandungnya sendiri sampai hamil berkali-kali, sampai bingung ini mau disebut anak atau cucu. Jangan andalkan keluarga kita, karena keluarga kita itu adalah anugerah. Yang harus kita andalkan adalah Tuhan Yesus Kristus, pemilik hidup kita. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, jangan andalkan kekuatan atau kekerasan. Kita lihat Matius 26 ayat yang ke-51 sampai 54. Matius 26 ayat 51 sampai 54. Tetapi seseorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Yang keempat, jangan andalkan kekerasan. Ketika Yesus akan ditangkap oleh prajurit Romawi, Petrus segera beraksi. Dia mencabut pedangnya dan memotong telinga Malkus, salah satu prajuritnya. Tetapi Yesus tetap mengasihi, bahkan dia menyembuhkan telinga Malkus dengan mujizat. Saat itu juga telinganya pulih. Dalam hidup kita bisa saja terjadi ketidakadilan, tapi kita jangan andalkan kekerasan, jangan andalkan kekuasaan kita, apalagi bawa-bawa senjata. Kekuatan senjata, kekerasan bisa juga digambarkan dengan kekuatan diri kita sendiri, politik, pemerintah, jabatan, dan seterusnya. Jangan sampai kita merasa apa yang kita miliki, wewenang kita, kekuasaan kita itu lebih berkuasa daripada Tuhan di dalam hidup kita. Pada tahun 2008, pengadilan Iran menjatuhkan hukuman kepada Majid Mofahedi, hukuman berupa penyiraman cairan asam untuk membutakan matanya. Kenapa sampai seperti itu? Karena ternyata si Majid ini menyiramkan cairan asam ke wajah Bahrami. Bahrami ini menolak cintanya si Majid. Karena cinta ditolak, cairan asam disiramkan ke mukanya. Nah, kemudian beberapa menit sebelum hukuman dilaksanakan, tiba-tiba Bahrami memohon hukuman tersebut dibatalkan. Dia menganggap balas dendam seperti itu walaupun secara hukum legal itu tidak pantas. Dia memberikan pengampunan dan hukuman itu dibatalkan. Keadilan apa yang bisa kita dapat dari mata ganti mata, gigi ganti gigi? Banyak orang akan jadi buta dan ompong, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus mengajarkan suatu hukum yang baru, mengasihi dan memberkati, bahkan mendoakan mereka yang menganiaya kita. Rasul Paulus menegaskan dalam Roma 12 ayat yang ke-21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kejahatan adalah sampah. Orang yang berbuat jahat sedang memproduksi sampah. Orang yang menyimpan dendam sedang menyimpan sampah. Dua-duanya sama-sama rugi. Gak ada cara membersihkan sampah kecuali dengan membuangnya ke tempat sampah. Bagaimana cara kita membuang sampah dari hati kita? Dengan mengampuni dan berbuat baik. Kenapa? Karena pengampunan dan perbuatan baik itu adalah hal ilahi. Tidak bisa kita lakukan seorang diri, tidak bisa kita lakukan dengan kemampuan kita, tapi bersama Yesus dengan bantuan Roh Kudus pasti kita bisa menyembuhkan luka-luka hati kita, membuka pintu pertobatan bagi orang yang melukai hati kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup ini ayo kita harus punya pegangan yang kuat, kita harus punya pengharapan, kita harus punya dasar yang kuat. Jangan kita taruh harapan kita, jangan kita taruh cita-cita kita, jangan kita taruh andalan kita terhadap materi atau kekayaan, karena itu bisa hilang dalam sekejap.
Jangan kita andalkan diri kita sendiri. Lebih baik kita berserah, kita rendah hati kepada Tuhan, kita minta hikmat dari Tuhan. Yang ketiga, jangan andalkan keluarga kita, siapapun itu. Karena keluarga kita itu anugerah untuk mendampingi hidup kita, bukan menjadi andalan kita. Tetap Tuhan yang harus kita andalkan. Yang keempat, jangan andalkan kekerasan atau kekuasaan kita. Sampah bukan untuk disimpan. Jangan balas mata ganti mata, gigi ganti gigi, tetapi ampuni orang yang bersalah kepada kita. Mari kita miliki pengharapan yang benar, karena hanya kepada Yesus saja. Di dalam Yesus ada jaminan dan kepastian. Yesus adalah dasar yang teguh yang tidak akan tergoyahkan oleh apapun. Sehingga ketika kita mendirikan pengharapan kita dengan dasar Yesus Kristus, maka tidak ada satupun yang mampu menggoyahkannya. Amin. Buat firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa di dalam hidup ini kami perlu jaminan kepastian. Di dalam hidup ini kami perlu sesuatu yang bisa kami andalkan. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami mengandalkan kekayaan kami. Kami lupa Tuhan bahwa kekayaan itu hanyalah salah satu dari berkat yang Tuhan izinkan untuk kami nikmati, dan bisa Tuhan ambil kapan saja dalam sekejap. Ampuni kami juga Tuhan kalau selama ini kami mengandalkan kepintaran kami, kepandaian kami. Kami merasa tidak perlu Tuhan karena kami cerdas. Kami merasa tidak perlu Tuhan karena kami pandai. Ampuni kami Tuhan kalau satu saraf saja seperti si profesor tersebut Tuhan ganggu, Tuhan cabut, maka kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan ampuni kami kalau kami mengandalkan anggota keluarga kami. Kami membesarkan anak-anak kami dengan motivasi yang tidak benar. Kami membesarkan cucu-cucu kami dengan cara-cara yang tidak benar, dengan harapan yang ditumpahkan kepada mereka. Kami mengharapkan keluarga kami yang lainnya Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami masih tidak berharap, tidak menaruh harapan kami satu-satunya hanya kepada Tuhan. Biarlah mulai hari ini Tuhan yang meluruskan motivasi kami. Penaburan-penaburan yang salah yang kami lakukan di masa lalu, dalam nama Yesus kami cabut, sehingga semuanya bisa menjadi harmonis, bisa menjadi mesra hubungan di antara keluarga kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami juga selama ini mengandalkan kekerasan, kekuatan, kekuasaan kami untuk membalas orang-orang yang menyakiti kami, untuk mengamankan diri kami, untuk membela kami. Kami lupa mungkin Tuhan bahwa Tuhan tidak mengajarkan mata ganti mata, gigi ganti gigi, tetapi Tuhan bilang pembalasan adalah hakku, dan kami harus memberkati, mendoakan orang-orang yang melukai hati kami. Bapa di dalam surga, kami tahu melakukan firman-Mu tidak semudah mendengarkannya. Mari Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami, mampukanlah kami, ajari kami, bimbing kami dan didik kami, supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang baik, bukan hanya sekedar pendengar saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama kita katakan, amin. Saya kembalikan. Puji Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, yang saatnya kita akan mendengarkan doa syafaat yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Dan sebelumnya kita mau menaikkan pujian. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari kita akan menaikkan doa syafaat bersama.
Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kalau kami boleh melakukan perjamuan kudus. Sekarang kami akan menaikkan doa syafaat Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Alberta, mungkin diantaranya ada yang sakit Tuhan. Kami mohon jamahan-Mu, kami mohon lawatan-Mu, kami mohon kesembuhan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau punya kuasa, Engkau punya kuasa, Engkau juga punya Tuhan kasih dan untuk menyembuhkan mereka Tuhan. Jamahlah mereka Tuhan, sembuhkan mereka Tuhan, pulihkan keadaan mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih untuk yang di PHK Tuhan. Kau lihat banyak di antara mereka yang di PHK Tuhan. Apa yang harus mereka lakukan Tuhan, tolong berikan mereka jalan keluar ya Tuhan. Bagi usaha mereka yang ditutup, yang harus ditutup juga Engkau tahu Tuhan. Ini membuat susah kehidupan mereka Tuhan. Apa yang harus mereka lakukan, kami percaya Tuhan adalah buka jalan. Seperti tadi firman-Mu berkata, setiap masalah kami bawa kepada Tuhan, karena Tuhan yang sanggup membuka jalan, hanya Tuhan yang sanggup menolong, hanya Tuhan yang mampu memberikan kekuatan kepada kami. Kami percaya firman-Mu yang sudah disampaikan tidak sia-sia Tuhan, tetapi memberikan kekuatan kepada kami, memberikan jalan yang baru kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk jemaat-Mu juga Tuhan yang mengalami Tuhan Corona COVID-19 Tuhan. Engkau lihat Tuhan mereka pada tergeletak Tuhan, terbaring di rumah sakit Tuhan dengan tidak berdaya, dengan rasa takut, rasa gentar, rasa bingung Tuhan. Mari Roh Kudus Kau jamah mereka Tuhan. Kalau anak-anak seminari boleh begitu banyak mengalami corona, Tuhan izinkan untuk mereka masuk, untuk mereka bisa Kau pakai mereka sebagai alat-Mu Tuhan, untuk memberitakan firman-Mu, untuk menyatakan kasih-Mu pada mereka Tuhan. Sehingga mereka Tuhan tidak memikirkan sakit penyakit mereka, tetapi mereka memikirkan Tuhan bagaimana caranya untuk memberitakan kabar keselamatan, sehingga dalam keadaan seperti ini banyak jiwa yang diselamatkan Tuhan, banyak jiwa yang bertobat, banyak jiwa yang berpaling kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau pakai anak seminari battle satu persatu Tuhan, dimanapun mereka berada Engkau berkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan hari lepas hari yang sembuh, yang negatif lebih banyak daripada yang mati Tuhan. Karena Engkau menolong kami, Engkau mendengar Tuhan cerita hati kami, Engkau mendengar seruan kami. Sekalipun di Indonesia anak-anak yang percaya kepadamu sedikit, minoritas Tuhan, tetapi Engkau pasti menolong kami. Engkau mendengar doa kami, Engkau mendengar seruan kami Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon jamahan-Mu Tuhan, kami mohon urapan-Mu Tuhan, menyembuhkan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tidak lupa kami berdoa juga untuk pemerintahan kami, untuk presiden kami Bapak Jokowi Tuhan. Engkau menjadikan dia presiden yang terpilih. Itu sebabnya Tuhan Kau pakai dia, Kau berikan dia hikmat, Kau berikan dia akal budi Tuhan, bersama para menteri. Apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka perbuat sebagai jalan keluar Tuhan. Mari Kau berbicara kepada mereka. Kami bersyukur dan berterima kasih kalau firman-Mu Tuhan boleh tersebar di mana-mana Tuhan. Kami percaya setiap orang yang membaca Tuhan, gerakan hatinya untuk mereka bertobat, berpaling kepada-Mu Tuhan. Dan kami percaya firman tidak dipasang dan hanya cuma-cuma Tuhan, tetapi pasti menjadi berkat. Setiap orang yang melihat, setiap orang yang baca Tuhan, pasti berpaling padamu, percaya kepadamu Tuhan, dan firman itu menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati para aparat negara, baik polisi Tuhan, lurah, camat, RT, RW, semua juga Engkau berkati Tuhan, supaya kami bersatu hati Tuhan untuk memberhentikan COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk tugas-tugas yang baik. Biarlah mereka dapat melakukannya Tuhan dengan baik, dengan sempurna Tuhan, dengan kasih yang daripada Tuhan, sehingga semua kami boleh mengalami pemulihan Tuhan, dan COVID-19 ini boleh cepat berlalu dari negara kami. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus. Dengan iman kami percaya Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus,
penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.